buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya percaya jemaat di tempat ini jemaat yang luar biasa. Bukan karena kita tidak ada masalah. Amin. Sekalipun ada masalah, kita lebih dari. Kita bicara tentang sejarah Israel dari Bapak Abraham dulu. Ya, Abraham itu punya anak berapa? Abraham punya anak 2 dari istrinya Sarah dan hambanya yaitu Hagar. Anaknya namanya siapa? Ismail dan kita tidak bicara soal Ismail. Ya, kita bicara soal anak perjanjian yaitu Ishak. Ishak punya istri namanya Ribka. Siapa yang cariin? Abraham lewat hambanya Eliezer. Siapa yang kasih minum untamu perempuan itu yang akan jadi istri mantuku jadi istri anakku. Lalu Ishak itu punya anak berapa? Berapa? 2. Namanya Esau dan Yakub. Yakub pertama itu yang bungsu, Esau yang sulung. Tapi karena Yakub menipu Esau dengan semangkok berenebon. Kaki babi lagi. Hati-hati yang makan berenebon di sini ya. Akhirnya Esau menjual hak kesulungannya dengan cara dia ditipu sama Yakub. Lalu Yakub saudara bekerja pada Laban, kita tahu karena dia pernah menipu Yakub, apa yang engkau tabur itu pasti akan engkau tuai. Amin saudara. Orang yang menipu pasti ditipu. Jadi kita berdoa saudara supaya hidup kita ini sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Apa yang kau tabur akan engkau tuai, itu hukum alam dan hukum Allah. 2 hukum, benar-benar semua dapat. Lalu Yakub bekerja pada Laban. Dia kepengen anaknya Laban, namanya siapa? Rahel. Dapatnya siapa? Waktu malam pengantin dibuka kerudungnya, ternyata bukan Rahel tetapi Lea. Syok, tapi sudah nikah, ya terpaksa. Dia tetap cinta kepada Rahel, dia berjuang lagi, bekerja 7 tahun untuk dapatkan Rahel. Lalu dia dapat Rahel. Dari Rahel dan Lea dan juga gundik-gundik istrinya, dia punya anak berapa? 12 suku Israel. Yakub itu dirubah namanya menjadi Israel. Artinya apa? Yang bergumul dengan Allah. Waktu dia bergumul itu dengan bayangan hitam, dengan orang besar, ternyata itu Allah. Disitulah dinamakan namanya adalah Israel, yang bergumul dengan Allah. Lalu saudara dia punya anak 12, salah satunya siapa? Yusuf. Ingat Yusuf akhirnya dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Lewat dia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak dan lain sebagainya. Akhirnya sampailah dia di Mesir. Kenapa Yusuf dibuang? Karena Tuhan sudah merancangkan Yusuf akan menjadi pahlawan bagi keluarganya. Akhirnya saudara Yusuf dibuang. Makanya kita tuh kalau dibuang, kalau menghadapi sesuatu jangan buru-buru salahkan Tuhan. Karena Tuhan pasti punya rencana. Tapi memang manusia dengan Tuhan beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Bilang kanan kirimu, bertobat. Jangan sok tahu. Yusuf singkat cerita menjadi perdana menteri di Mesir. Lalu terjadilah kelaparan besar di Israel. Lalu Yakub mengutus anak-anaknya untuk beli gandum. Beli gandum sampai di sana, Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak lagi mengenal Yusuf. Karena orang yang diurapi Tuhan mesti berubah. Amin. Perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian ke Israel, itu kita kemarin naik bus 8 jam. Tapi waktu itu belum ada bus, jadi mereka harus jalan kaki. Jalan kaki harusnya ditempuh 11 hari. Tapi Tuhan bawa mereka berputar-putar di padang gurun. Saudara, itu di padang gurun itu enggak enak. Saya syuting tuh dari bus, saudara biar lihat ya. Itu lewat di padang gurun, saudara bisa bayangkan mereka 40 tahun di padang gurun. Harusnya cuma 11 hari. Apa yang menjadi masalah bangsa Israel itu sampai berputar 40 tahun? Nanti kita akan belajar sama-sama. Ini Tuhan mau bawa mereka pindah ke dimensi yang baru. Dari tanah perbudakan masuk ke tanah perjanjian, itu dimensi yang baru. Tapi masuk dimensi yang baru itu tidak seindah yang kita pikir. Wah, bicara tentang dimensi baru, mobil baru, rumah baru. Hello, ada proses yang baru.
Ini padang gurun saudara. Ya, bayangkan saudara berjalan siang hari di sana. Ini padang gurun, tidak ada apa-apa, tandus, begitu luar biasa panasnya itu. Yang belum pernah pergi tolong imani dulu. Ya. Ini saudara padang gurun itu ya. Bangsa Israel berjalan di situ 40 tahun lamanya. Harusnya cuma 11 hari. Saya aja naik bus itu bisa bayangkan panasnya. Oke, cukup. Lalu mereka dibawa keluar. Ketika dibawa keluar, coba kita buka Keluaran 14 ya. Keluaran 14, akhirnya Fir'aun melepaskan mereka setelah melalui banyak perjuangan. Tapi itu Tuhan buat supaya bangsa Israel melihat bahwa mereka punya Tuhan yang hidup. Keluaran 14 mulai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat berikutnya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat berikutnya. Bukankah ini yang telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ini bangsa Israel memang mentalnya sudah mental budak, karena sudah terlalu nyaman hidup di dalam perbudakan. Ketika mereka melihat tantangan Musa membawa mereka, lalu bangsa Israel mengejar mereka dengan selengkap tentara berkuda, mereka marah kepada Musa. Musa, ini gara-gara kamu loh. Kita gak minta kamu bawa kita keluar dari Mesir kan? Ini gara-gara kamu. Emang gara-gara di Mesir sudah tidak ada kuburan, makanya kamu bawa kami ke padang gurun ini supaya kita dimakamkan rame-rame di sini. Saudara, bangsa Israel mentalnya mereka bilang apa? Karena kita kan udah bilang sama kamu Musa waktu di Mesir, jangan kamu ganggu kami. Mending kami tetap kerja jadi budak daripada engkau bawa kami ke padang gurun ini. Mereka gak siap untuk pindah ke dimensi yang baru yang Tuhan siapkan. Saudara, sebagai orang Kristen jangan mimpi engkau bisa melihat janji dan berkat Tuhan kalau mentalmu tidak dirubah dulu sama Tuhan. Bagi Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian cuma butuh waktu 11 hari. Mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi mengeluarkan Mesir dari otak dan mental mereka butuh waktu 40 tahun. Amin. Tuhan sedang berbicara kepada kita malam hari ini. Mari kita punya mental yang merdeka, saudara. Mari jangan main-main lagi dengan Tuhan. Kita waktu-waktu ini singkat. Mari hidup di dalam kebenaran. Mari kita buang semua perbudakan-perbudakan yang masih mengikat kita, apapun itu buang. Dan kita mau belajar hidup dalam kebenaran. Kenapa? Untuk bisa masuk dalam dimensinya Tuhan, mental kita harus baru sesuai firman Tuhan. Tapi orang Kristen sekarang suka bikin ayat sendiri. Amin. Saya tuh melihat banyak orang Kristen hidupnya tidak berbahagia. Kenapa? Tidak mau menuruti firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan ada satu bapak telepon saya gini, Bu, saya itu sama istri saya sudah tidak berbahagia berapa tahun terakhir ini. Kenapa Pak? Istri saya tidak melayani saya lagi. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Lalu saya tuh berdoa sama Tuhan, Bu. Tuhan mau dibawa kemana rumah tangga ini? Tuhan itu baik, Bu. Tuhan kirim wanita lain. Saudara ya, saya bilang siapa yang kirim Pak? Tuhan kirim. Kenapa Bapak bisa bilang Tuhan yang kirim? Karena kan saya lagi dalam pergumulan. Istri saya tidak ngurusi saya. Ini wanita mengurusi saya, Bu. Dan dia satu nasib dengan saya. Dia dicuekin suaminya, saya dicuekin istri saya. Dan kami sehati, serasa, sejiwa, seroh. Ngeri loh. Bisa ngomong Tuhan yang kirim loh. Ini kan bikin ayat sendiri, saudara. Hello? Ada orang Tuhan kirim perempuan lain. Bapak-bapak di sini bertobat. Amin bapak-bapak. Aminnya itu ikhlas. Ya, dia bilang soalnya kan istri saya marah-marahin saya. Ini sabar Bu. Orangnya halus, hormat sama saya. Saya bilang itu masih iklan. Masa promosi. Nanti kalau masa promosinya udah hilang, lebih galak dari istrimu.
Bertobat ya Bapak-Bapak ya. Jangan bikin ayat sendiri. Mari kita rubah paradigma kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa menikmati janji Tuhan. Lalu bangsa Israel itu saudara marah sama Musa. Mereka mengelut, kenapa kamu bawa kami keluar? Kami lebih senang di sana makan enak walaupun kami budak. Banyak orang Kristen hidup begini, yang penting aman aja, udah. Saudara, Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih tinggi. Tapi tinggalkan mental-mental budak yang tidak berkenan pada Tuhan. Lalu akhirnya dikatakan di sana apa? Kita baca selanjutnya saudara. Tuhan bikin mujizat kan. Saudara, kalau kita itu ke Israel sana yang saya bilang kemarin, kita melalui padang gurun. Setelah lewat padang gurun itu, kita akan melewati yang namanya terowongan itu terusan Suez. Itu jaraknya cuma 2 kilo, tapi kita masuk di bawah laut. Itu terusan yang menghubungkan dua benua. Cuma lewat beberapa menit sudah tembus di benua sebelah. Disitulah diperkirakan dulu Musa membelah laut. Karena cuma 2 kilometer. Lalu mereka akhirnya kita tahu ceritanya ketika Musa menyeberang. Lalu bangsa Israel itu menyeberang. Lalu orang Mesir masuk, kita tahu Tuhan mengacaukan. Lalu akhirnya airnya tertutup, bangsa Israel lolos. Lalu bangsa Mesir tenggelam. Bangsa Israel melihat di depan mata mereka mujizat yang luar biasa. Wow gak itu? Wow banget, wow itu laut terbelah. Itu tuh bukan hal yang biasa saudara, amin. Tapi ketika setelah itu mereka sudah bersorak, wah ajaib Tuhan dahsyat, harusnya cukup kan? Tapi tidak. Kita baca yuk sama-sama Keluaran pasal yang ke-15. Baru satu pasal ini, satu pasal kemarin Tuhan bikin mujizat Keluaran 14. Keluaran 15 saudara lihat di sana. Kita buka ayat yang kedua, mereka nyanyi itu kan Keluaran 15, wah habis melihat mujizat Tuhan mereka nyanyi. Kita lihat Keluaran 15 ayat 22. Di Mara dan Elim, ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat. Saudara bayangkan 3 hari jalan tanpa. Saya tuh pernah puasa 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Langsung turun 5 kilo. Yang mau coba silakan. Ya karena waktu itu Tuhan suruh, kalau Tuhan suruh jangan saudara. Saya mau disantet orang, saya berdoa Tuhan suruh saya puasa. Saya ambil doa puasa itu. Hari yang kedua, hari masuk hari yang ketiga, sekujur tubuh saya keluar bintik-bintik merah. Saya takut, lalu dibawa sama teman saya ke dokter. Dokter bilang, kenapa bisa terjadi begini? Saya bilang saya puasa dok, ini masuk hari ketiga. Gak makan, gak minum, iya. Gila dia bilang. Orang gak minum 3 hari mati loh. Karena tubuh manusia itu 80% air. Saya bilang tapi saya gak apa-apa, saya masih naik motor loh saudara. Hari ketiga itu saya masih naik motor. Tidak apa-apa, tidak pusing, tidak apa. Tapi keluar semua bintik merah. Dokter bilang ini racun yang keluar di permukaan kulit. Bagus itu, toksin. Ada yang mau toksin? Coba. Dan langsung turun 5 kilo. Waktu itu saya mau disantet orang, saudara tahu akhirnya orang yang disantet itu kerasukan. Dia menyantet saya, dia yang kerasukan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Saudara bisa bayangkan ini bangsa Israel bukan puasa tapi terpaksa. 3 hari jalan di padang gurun kayak yang saya kasih lihat tadi itu. Dan tidak minum. Marah gak mereka? Apa ayat yang berikutnya bilang, yuk. Sampailah mereka ke Mara, ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak mendapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang di tempat itu Mara. Mereka menemukan satu sumber air, ada sumur di sana. Mereka jalan 3 hari 3 malam, ini tidak minum, lihat sumur ada mata air. Wow enggak? Wow, ini pengen minum kan? Begitu sampai di situ mereka minum, astaga jamu. Pahit. Pahit saudara, tambah marah enggak? Wah memang ini cari gara-gara. Udah aus pengen minum, pahit. Lalu apa yang Tuhan katakan? Coba kita baca ayat yang ke-24, dikatakan di sana apa? Lalu keluar sudah senjatanya mereka nih. Iya kan Tuhan bilang nih kan, pasti kan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara bayangkan itu bangsa di bawah Musa bukan 1-2 orang, bukan 100-200 loh. Mulut mereka itu bersungut-sungut.
Ya, itu Musa orang yang paling lembut hati. Makanya kalau saudara pergi ke Nebo, di situ Musa Tuhan suruh naik ke atas gunung ini, lihat ke bawah tanah perjanjian, tapi kamu gak boleh masuk. Kenapa? Engkau melanggar kekudusanku. Waktu bangsa Israel bersungut-sungut minta air, Tuhan bilang, Musa arahkan tongkatmu ke gunung itu, bilang keluarlah air. Tapi Musa marah, emosi. Karena emosi itu berjangkit. Marah itu berjangkit. Amin ibu-ibu. Makanya ibu-ibu tolong mulutnya dijaga, amin. Yang tukang bersungut-sungut mulutnya itu ibu-ibu ini. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Coba lihat ayat yang berikutnya. Akhirnya Musa berseru-seru kepada siapa? Di depan bangsa itu kan ini. Mereka melihat lagi kan, Tuhan izinkan semua itu terjadi. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu jadi es teh. Wow, enggak saudara, jalan 3 hari 3 malam, haus mau minum enggak bisa, pahit, dirubah jadi es teh. Tuhan tahu bangsa itu butuh gula sedikit. Kenapa? Supaya tambah energi. Mau jalan 40 tahun. Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan yang pahit itu datang dalam hidup kita. Jangan cuma suka yang kebanyakan manis jadi itu pinter semua. Jangan jadi diabetes. Sering kali Tuhan izinkan yang pahit dalam hidup kita. Kenapa saudara? Coba kita buka Yesaya. Yesaya pasal 38 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya tentang sesuatu yang pahit? Baca sama-sama. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Yang pahit itu bisa menyelamatkan jiwa. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi yang pahit-pahit di hidupmu, jangan buru-buru salahkan orang. Jangan buru-buru salahkan suamimu, jangan buru-buru salahkan anakmu, jangan buru-buru salahkan Tuhan. Tapi tanya, Tuhan apa maksudmu dari yang pahit ini? Kenapa? Tuhan sanggup mengubahnya menjadi manis. Amin. Suamimu sanggup dirubah Tuhan. Saya kemarin pelayaran di Surabaya. Ada ibu-ibu datang, Ibu Debbie, saya selalu nonton khotbah-khotbah ibu. Puji Tuhan saya dapat kekuatan. Ibu tahu benar bu, 10 tahun saya bergumul buat suami saya. 10 tahun saudara, ya orang cicil mobil sudah 2 kali lunas itu. Dia bergumul untuk suaminya. Tapi ibu-ibu zaman now banyak yang nggak mau bu, enak aja. Ya, buat apa saya bergumul buat dia? Jahat suami saya. Kalau bukan engkau yang bergumul untuk suamimu, siapa yang bergumul buat dia? Amin ibu-ibu. Tolong ubah cara pandangmu. Tuhan seringkali mengubah sesuatu menjadi pahit supaya imanmu dilatih. Kenapa orang kalau sudah terbiasa pahit, rasain manis dikit udah bersyukur puji Tuhan haleluya 12 kali. Tapi orang kalau udah terbiasa manis terus ya, yang manis pun dia bilang bertobat. Amin. Lalu saya terbiasa minum teh tawar. Begitu minum teh yang dikasih gula 1 sendok aja udah kemanisan buat saya. Benar gak saudara? Orang itu kalau sudah terbiasa yang pahit, engkau menikmati sedikit saja di dalam hidupmu, engkau bisa bersyukur. Tapi orang itu kalau manis terus sedikit aja pahit udah bersungut-sungut dia. Makanya orang-orang tuh bilang, bu lihat ibu sekarang luar biasa. Jangan bilang yang sekarang, lihat yang pahit dulu. Orang itu saudara cuma lihat ketika kita biasa sudah menikmati berkat. Tapi waktu kita mengalami yang pahit kan gak ada yang tahu. Saya berdoa biar Tuhan mengizinkan yang pahit-pahit itu terjadi. Benar gak saudara? Supaya kita bisa mengalami sesuatu yang manis. Kemarin saya di Surabaya ketemu satu orang ibu. Dia bilang, ibu saya ini menikah bu sama suami saya. Terus saya waktu menikah timbangan saya 100 kilo. Tapi suami saya cinta sama saya. Ada tipe-tipe laki-laki begini saudara. Ini laki-laki langka. Dia nikahi perempuan berat badannya 100 kilo loh. Terus saya ketemu dia. Langsing saya bilang, lah ibu kenapa langsing? Tunggu saya cerita bu. Saya mau tanya resepnya kan saudara. Lalu saya menikah, saya hamil dan melahirkan. Lalu timbangan saya terakhir 120. Haleluya ya. Tapi suami ibu tetap cinta. Ya kelihatannya tetap cinta. Sampai satu kali dia bilang, bener yang Ibu Debbie ngomong itu. Saya nonton semua khotbah-khotbah ibu di YouTube. Itu ciri-ciri laki-laki selingkuh, HP dipakein password.
Ibu-ibu kalau ada suamimu HP-nya dikasih password dan engkau nggak tahu, itu sudah 100% saya jamin. Tidak ada lagi keraguan. Itu pasti selingkuh. Hati-hati ya, bapak-bapak tidak perlu menyembunyikan sesuatu dari istrimu. Karena Alkitab bilang tidak ada yang tidak dibukakan. Amin bapak-bapak. Lalu saudara dia bilang, satu kali bu, anak saya ini kan sudah ABG. Mungkin anak ABG itu kan canggih. Dia bilang sama saya gini, Mama tahu nggak sih password HP-nya papa? Dia bilang enggak, kenapa? Saya kasih ya, nanti kapan-kapan mama buka. Tuhan itu kan pasti membuka sesuatu yang tersembunyi. Sudahlah bapak-bapak, mending aku biar enteng. Mumpung masih ada waktu diselesaikan. Lalu dia bilang, saya penasaran, anak saya bilang begitu bu. Satu kali suami saya tidur, HP itu dia selipin di bawah bantal, di bawah kepalanya. Saya ambil HP-nya, saya buka. Ya ampun ibu, saya kaget. Dia sudah mau menikah dengan itu perempuan. Sudah urus sampai ke minta surat-surat, ambil form untuk pernikahan. Dia sudah beliin rumah itu perempuan bu. Saya marah bu. Paginya saya tanya, kami berantem, lalu suami saya jawab saya, coba kamu bercermin di cermin. Mana ada laki-laki tertarik sama modelmu kayak begitu. Dia bilang itu saya bagai disambar petir. Suami saya yang selama ini bilang cinta walaupun saya gendut. Saya langsung tertarik, ibu saya lihat foto ibu yang itu bu 100 kilo. Dia liatin saya 120 kilo. Dia bilang saya syok ketika mendengar itu keluar dari hati suami saya bu. Akhirnya dari situ saya nge-gym. Saya sewa PT, sehari 7 jam saya di tempat olahraga. Saya ketemu dia kemarin 60 kilo. Kan saya tanya, ibu rahasianya apa? Suruh suami ibu selingkuh. Tidak. Dia dengan santainya jawab begitu saudara. Mau bu kurus, suruh suami selingkuh. Ya saya bilang tidak ya. Dan akhirnya karena dia sakit hati, dia kepahitan, singkat cerita dia juga selingkuh. Dia bilang ibu, ternyata apa yang suami saya ngomongin masuk sampai ke dalaman hati saya. Dia bilang, coba siapa laki-laki yang mau suka sama kamu? Saya selingkuh berkali-kali untuk membuktikan bahwa ada laki-laki yang suka sama saya. Karena sudah 60 kilo. Seringkali yang pahit itu Tuhan izinkan terjadi memang. Tapi sekarang mereka sudah dipulihkan Tuhan. Dia bilang akhirnya, satu kali bu saya bangun pagi, mata saya enggak bisa lihat. Buta. Tuhan itu punya cara yang ajaib untuk menegur kita. Saya buta tanpa ada tanda-tanda bu. Lalu kakak saya menegur saya, dia bilang kamu itu gak bertobat. Kamu tahu gak Tuhan itu mengasihi kamu, bertobat. Lalu dia bilang saya berdoa bu, Tuhan saya mau bertobat. Saya nangis di hadapan Tuhan. Lalu dia bilang saya mau dengar pendeta. Saya tanya sama kakak saya, bagaimana saya biar bisa bertumbuh iman saya. Kakaknya bilang cari tuh di YouTube pendeta-pendeta yang khotbah. Saya berdoa Tuhan tunjukkan pendeta yang bisa membuat iman saya bertumbuh. Pertama kali yang saya dengar itu ibu. Dia bilang saya dengar ibu ke Surabaya. Saya pengen telepon ibu, saya pengen ngajak ibu makan. Kenapa? Karena ibulah iman saya bertumbuh. Sekarang saya bertobat sungguh-sungguh bu. Setiap hari saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan terima kasih engkau yang memulihkan saya dan rumah tangganya sekarang dipulihkan. Mari kita punya mental, jangan kayak bangsa Israel yang menentukan berapa puluh tahun engkau akan berputar, itu engkau sendiri. Bukan Tuhan, amin. Tuhan itu bawa mereka berputar, tapi soal mereka terputar-putar ya itu urusan mereka sendiri. Kenapa? Mereka gak mau berubah paradigma dan cara berpikirnya. Tapi Tuhan tuh mau. Ya saudara kita buka dulu sama-sama Roma pasal yang ke-8. Saya pengen kita baca saudara Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari apa? Perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat yang berikutnya. Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat yang berikutnya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saya mau bilang saudara, gambaran bangsa Israel itu gambaran kita.
Tuhan menjanjikan satu tanah perjanjian bagi kita semua. Saya pengen putar coba video yang masuk tanah perjanjian. Tadi saya sudah setel video yang kita di padang gurun Mesir lalu masuk ke tanah perjanjian. Tuhan menyediakan bagi kita, lihat Israel saudara. Wow, ini bukan padi saudara. Ini bukan sawah, ini gandum. Wow, hijau sekali itu ya. Lihat itu ada alpukat, mangga, pisang, jeruk. Ini Israel. Dari padang pasir yang kayak begitu tadi masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu berlimpah-limpah. Itu kacang almond saudara. Ya. Ini Israel. Wow saudara ya. Gandum yang menghijau. Sudah cukup sampai di situ biar mereka penasaran. Biar mereka rindu pergi ke sana. Saudara, saya foto ada kembang kayak sakura. Saya foto di situ, saya bilang, fotoin dong sakura ya. Tour guide-nya bilang, bukan ibu, itu kacang almond. Ternyata itu kacang almond. Oh nih, sakura di Jepang. Oh, persis ini buah almond. Dia bilang kacang almond itu berbuah subur. Saudara, Israel itu tanah yang diberkati. Bagaimana saudara gak kepengen sih yang dari gurun tadi begitu masuk ke negeri yang begitu, mau gak? Tapi harus dirubah mentalnya. Tapi kami menderita sekarang Bu, penuh dengan pergumulan, kepahitan. Tidak apa-apa, ayat tadi bilang kita akan dibebaskan dari perbudakan. Dan tidak tahukah saudara bahwa sampai saat ini segala makhluk itu mengeluh. Oleh karena beratnya tekanan untuk mencapai kekekalan yang Tuhan sediakan. Sekarang hidup kita di dunia ini gambaran Israel rohani yang sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian yang sesungguhnya. Yaitu apa? Pembebasan tubuh kita. Selama kita masih hidup di dalam daging, maka kita pasti akan menderita. Amin. Jangan berpikir tidak menderita. Namanya daging masih menderita. Makanya Rasul Paulus berkata, aku benci kepada tubuh celakaku ini. Karena selama aku diam dalam tubuh ini, aku jauh dari Tuhan. Yang terakhir kita baca ayat saudara. Lanjut ayat yang ke-24 tadi. Ya, dari Roma pasal 8 ayat 24. Sebab apa? Kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, ayat yang terakhir. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin saudara. Kita sedang menanti, bangsa Israel belum melihat tanah perjanjian, makanya mulutnya gini. Waktu masuk lihat negeri yang penuh susu dan madu itu. Tanah yang itu tanahnya sama loh saudara. Kalau nggak ditanami sama, tapi kenapa bisa begitu? Ya itu namanya tanah perjanjian. Itu namanya orang pilihan Tuhan. Jangan takut toko saya itu Bu begini-begini, itu dikirimin orang dilempari kotoran, doa. Tapi engkau jangan berdoa Tuhan aku balikan kotoran ini ke orangnya, jangan. Makanya saudara tidak pernah diberkati. Ya, lepaskan berkat, aku memberkati orang yang melemparnya, Tuhan berkati supaya dia bertobat, amin. Ibu-ibu kalau suamimu masih pahit, berdoa Tuhan aku melepaskan pengampunan buat suamiku. Ya, jangan dikasih sianida. Ya, saya bilang ibu berdoa buat suamimu, jangan kau racuni suamimu. Iya Bu Dewi, saya berdoa tiap hari Tuhan cabut nyawanya. Jangan, doa yang salah tidak didengar Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan rubah yang pahit jadi manis. Yang terakhir benar-benar terakhir. Yuk baca sama-sama ini benar-benar terakhir 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah, dan jika kita ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan, supaya kita juga tidak ada jalan pintas menuju tanah perjanjian. Kita akan menerima segala sesuatu itu, di sana dikatakan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya undang imam musik, ada orang bilang gini, Bu, ipar saya itu Bu, saya ini sudah berusaha berbuat baik, tapi ipar saya dan mertua saya itu bikin saya gondok. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Maksudnya Bu, berarti ibu sedang dilatih, ibu lagi sedang sungguh-sungguh beribadah.
Tapi sampai kapan ipar dan mertua saya akan seperti itu? Sampai ibu sudah tidak merasakan sakit lagi. Walaupun iparmu jahat, mertuamu jahat, engkau sudah merasakan manis, itu sudah selesai. Saudara, jangan menuntut keadaan berubah untuk engkau, tapi berubahlah untuk keadaan. Amin, itu mental yang benar. Dan kalau engkau sudah menghidup itu, maka Tuhan akan memberikan janji-janjinya dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama.